Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Dery Aulia dalam Bincang Ramadan yang kali ini menghadirkan Ustadz Hendry Kusnadi dengan judul talkshow hari ini adalah Bulan Ramadan, Bulan Saling Memaafkan. Ya Smart Listener, tayangan ini akan kami tayangkan juga di channel YouTube Smart FM Palembang dan di Radio Smart FM di 101,8 Smart FM Palembang, dan juga siaran ini tidak bisa interaktif Ustadz karena kita sudah direkam terlebih dahulu. Jadi yang biasanya Bincang Ramadan menggunakan siaran live yang bisa menerima telepon dari Smart Listener, tetapi saat ini kita hanya berbincang hanya antara host dan Ustadz Hendry Kusnadi. Ya Smart Listener, selama 30 hari Ramadan ini Smart FM akan menghadirkan Bincang Ramadan baik itu di Radio 101,8 maupun di channel YouTube Smart FM. Dan kali ini kita akan menghadirkan Ustadz Hendry Kusnadi, dan judulnya tadi sudah saya sebutkan di awal Ustadz. Saya langsung menyapa Ustadz Hendry Kusnadi. Selamat sore ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat lahir batin. Ustadz, saya flashback dulu ke tahun kemarin. Kita kan sudah pernah ketemu di tahun kemarin. Betul. Nah, doa kita ini dikabulkan Allah. Insyaallah. Kita minta dipertemukan lagi Ramadan di tahun ini, tahun depan. Benar, alhamdulillah. Tapi kita tidak nyangka tahun 2020 ini kondisi Indonesia maupun kondisi dunia malahan sedang dilanda musibah, itu pandemi COVID-19, di mana kita sulit untuk beraktivitas di tempat keramaian, termasuk di masjid dan di nanti mungkin Idul Fitri ya Ustadz ya, Idul Fitri di lapangan atau di masjid-masjid besar mendapat pemerintah melarang kita untuk berkumpul. Mungkin maksudnya baik ya, supaya tidak tidak menyebar COVID-19 ini ke masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Ya Ustadz, judul tadi sudah saya sebutkan bahwa bulan Ramadan, bulan saling memaafkan. Nah, sebelum ke tema nih Ustadz ya. Iya. Kenapa sih kita ini umat Islam ya kebanyakan mau maafkan itu di bulan Ramadan atau di Idul Fitri lah. Ya, kenapa tidak setiap hari kita betul saling memaafkan? Kalau ketemu salaman, maafkan saya. Kayaknya tidak berbudaya. Tidak berbudaya, maksudnya tidak membudaya di Indonesia, tetapi membudayanya pada saat masuk Ramadan di grup WA, di WA segala macam itu pasti mohon maaf lahir batin. Nah, ini bagaimana nih Ustaz fenomena ini, Ustaz memandangnya? Kita mulai mukadimah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu barakat was syafaat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. Bagaimana kabarnya para pendengar Smart FM yang muliakan Allah SWT? Alhamdulillah kita dikabarkan Allah SWT bertemu kembali di Ramadan pada tahun ini 2020 di tengah wabah COVID-19. Pertama, kita harus menyikapi hal ini dengan ikhlas, sabar, tawakal, dengan berikhtiar, dengan berbagai upaya baik yang zahir maupun batin. Tetapi kita juga tidak boleh mengkultuskan ikhtiar, nanti kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini adalah tanda-tanda fitnah akhir zaman.
Kita harus ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita, keluarga kita dari fitnah dan siksa api neraka. Perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun namanya dakwah tiada henti, tetap harus berinovasi, kita tetap harus bergerak dengan berbagai fasilitas, teknologi dan lain sebagainya. Insya Allah tema kita ini adalah bulan Ramadan, bulan saling memaafkan. Mengapa sih kita diberikan tema seperti ini? Benar kata Bapak host kita tadi, yang namanya permohonan maaf itu tidak mesti ada momentum ya Ramadan dan Idul Fitri, betul. Tetapi mungkin kita khususkan saja kepada saudara-saudara kita, orang-orang beriman, karena itu momentumnya bulan yang berkah ya. Idul Fitri bulan yang berkah. Memang namanya minta maaf itu tidak mesti ada momen tertentu setiap hari. Nah, ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Pertama di dalam dalil yang surah Al-Imran 134 ini bacakan oleh saya tadi, yaitu salah satu akhlak orang yang mulia, orang bertakwa ada saling memaafkan, wal afin anin nas, saling memaafkan. Kemudian juga menuntaskan sebelumnya, sebenarnya tema ini sebelum masuk Ramadan kan, saling memaafkan, ada ucapan WA dan lain sebagainya, saling memaafkan. Memang kita di dalam Islam dilarang kita membenci makhluk hamba Allah. Kita harus berkasih sayang dalam berdakwah pun. Yang boleh kita, karena rasa benci itu akan menghalangi kita ketika circle maut. Satu, lahirnya, jasadnya, ruhnya, seluruhnya hak Allah SWT. Masalah pribadi tidak boleh kita benci. Yang boleh kita benci adalah tabiat dan akhlak yang buruk. Kelakuan, tabiat. Kemudian dalam surah Al-Imran itu ada salah satu karakter orang bertakwa, ada pemaaf. Nah, minta maaf itu mudah. Yang paling susah sulit itu ada memaafkan. Nah, itu tergantung pada keimanan seorang hamba. Ada seorang dalam hadis Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, berapa kali ya Rasul kami harus memaafkan kesalahan pelayan kami. Rasulullah diam, tidak menjawab. Sampai 2 sampai 3 kali diulangi, baru Rasulullah menjawab. Dijawab oleh Rasulullah SAW, a'fu anhu fi kulli yaum sab'ina marrah. Maafkanlah mereka setiap hari itu 70 kali. Nah, jadi kita harus saling memaafkan. Dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhu wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innal yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya yang kurang lebih insyaallah ini sebenarnya dalam konsep berdakwah. Dalam konsep berdakwah pun kita harus lemah lembut. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika dalam berdakwah kita harus berlemah lembut. Tidak boleh kita ngatain orang kan. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, kita berdakwah mengajak orang kepada Islam dengan cara yang kasar, tanpa dengan hikmah, dengan akhlak yang baik, dengan kata-kata yang baik, mereka akan berlari dari kita. Misalnya kita nyuruh kita puasa, nyuruh orang sholat, tapi kita marah-marah, orang melari kan. Begitupun lain syariat Islam lain, untuk aurat dan sebagainya. Tutulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, kata Allah. Karena itu maafkanlah mereka. Jadi perintah maaf ini memaafkan. Memaafkan. Minta maaf mudah, memaafkan yang mudah. Ini masalah keimanan. Mohonkanlah ampun bagi mereka, sudah memaafkan minta ampun. Lah Allah saja kan Zat Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa manusia tidak mau memaafkan? Berarti kita sombong kepada Allah SWT. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan apa saja kan? Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, faiza azamta, untuk melakukan suatu kebaikan, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, bertawakal di sini dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah seperti kita sekarang. Tawakal itu ada bentuk ikhtiar. Misalnya saya ngisi di Semen MM ini sudah ditaruh di belakang motor kan. Sudah diparkir, sudah dikunci, masih hilang. Nah, itulah namanya takdir. Kalau kita tanpa upaya, tanpa ikhtiar, itu namanya tawakal yang tawakal yang bodoh itu namanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Nah, itu. Kemudian keutamaan saling memaafkan sangat besar sekali pahalanya. Minta maaf itu mudah. Kata-kata memaafkan yang sangat sulit karena sangat berhubungan erat dengan kondisi keimanan seorang hamba. Kalau minta maaf, Ustaz, orang minta maaf apakah sudah gugur apa yang dipintanya? Iya. Walaupun tidak dimaafkan. Iya. Karena perintah memaafkan itu kan perintah. Tapi urusan memaafkan apa tidak itu urusan yang bersangkutan. Yang jelas sudah gugur.
Makanya Ana pernah juga ada suatu kesalahan, kita mendidik secara tarekat ilmu tasawuf secara halus, yang saya tidak benci dengan kamu, tapi saya yang benci itu karakter dan tabiatmu yang jelek, yang buruk. Wah, kenapa Ustadz blokir saya? Ya, kamu harus merenung, tafakur. Ramadan inilah, Ramadan ini kamu tafakur, bermuhasabah. Kenapa? Kenapa diriku seperti ini? Bercermin dengan kaca yang besar, bercermin diri, muhasabah. Kok saya tidak mau dinasihati orang, sibuk membela diri? Itu kan orang sombong kan? Tabiat Firaun kan? Ketika dikritik, dia hobi mengkritik orang, tapi ketika dia diberi masukan, diberi nasihat nggak menerima, sibuk malah membela diri. Jadi Ramadan ini kata saya, selama Ramadan ini kamu tafakur, ada apa yang terjadi dengan diriku? Maka saya katakan saya tidak benci dengan lahir kamu, dengan fisik kamu, dengan pribadi kamu, tapi saya membenci tabiatmu yang buruk dan akhlak yang buruk. Mudah-mudahan nanti ketika Idul Fitri kembali fitrah, kamu seperti bayi berlahir, sudah menyadari kesalahan, bertobat kepada Allah. Kalau kesalahan kamu sudah saya maafkan. Bicara seperti itu. Nah, tapi dengan Allah mohon ampun, beristighfarlah baik setiap hari 10.000 kali kata saya. Itu secara halus, sebenarnya Anda tuh marah. Tapi secara kadang-kadang kita ini manusia, ini mendidik manusia sangat berat. Kita kasih sayang dengan diri mereka, toh mereka tidak kasihan sama diri mereka sendiri. Sibuk membela diri. Seharusnya kita menyadar. Apalagi misalnya kita ahli zikir, ahli puasa. Ini udah Ramadan kan? Maka ada seorang murid Imam Ghazali Hujatul Islam, seorang wali Allah rahimahullah, bertanya, "Wahai Syekh, mengapa kok orang rajin berzikir, katanya ahli zikir, kok tambah dekat dengan iblis, dengan setan? Begitupun orang berpuasa. Katanya orang ahli puasa, ahli saum, sunnah dan sebagainya. Kok mulutnya banyak kebun binatang yang keluar kata-kata menyakitkan hati. Dalam berdakwah pun, walaupun bergelar kita zuriat, maaf katakanlah ya, turun Nabi. Allah tidak memandang fisik kita, tidak memandang gen kita. Allah melihat ke inna akramakum indallahi atqakum. Dalam hadis lain, dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala berfirman, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa ma atallahi biqalbin salim. Ingat pada suatu hari kata Allah, tidak ada manfaatnya topeng duniawi kita, harta benda kita, anak istri kita, kecuali menjumpai Allah dengan hati suci yang bersih. Kemudian ada satu apa itu? Ala fa inna fil jasad mudghah wa idza saluhat saluha jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad Allahi wal qalb. Itulah hati, ada jantung. Apabila baik jantung, hati itu darah itu baik semuanya amal ibadahnya. Yang terakhir kata Rasulullah dalam hadisnya, beliau bersabda, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, segala topeng duniawi kita, pangkat kita, jabatan kita, harta benda kita, tetapi ke bentuk postur tubuh kita, ikut fitness apa tidak. Ya kan? Kadang-kadang orang banyak yang sibuk dengan membesarkan badan, dengan makan vitamin, tapi lupa dengan nutrisi vitamin hati, dengan zikrullah, dengan beribadah kepada Allah. Allah melihat keisi hati dan amal perbuatan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Ya, silakan. Kita dulu. Boleh. Nanti ada yang mau lewat Ustaz. Oh iya, silakan. Ada satu pertanyaan begini Ustaz. Boleh. Terkadang kita bersalah bersama orang, sama orang lain, tanpa disadari oleh orang tersebut. Misalnya contoh menggunjing. Nah, di Ramadan ini kita harus melatih supaya kita tidak menggunjingkan orang. Apakah menggunjing ini, Ustaz, kita cukup bertobat kepada Allah, atau juga harus meminta maaf dengan orang yang digunjingkan? Karena kan kita seperti memakan bangkai saudara sendiri. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh umat muslim yang tetap melakukan gibah gitu. Habis pahalanya nanti. Gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana statusnya dan cara apakah dibutuhkan meminta maaf kepada yang digunjingkan, atau saya pernah secara tidak sengaja orang datang meminta maaf, Pak. Pernah kejadian ke diri saya. Orang datang minta maaf, saya pernah mengunjingkan kamu. Saya bingung apakah harus meminta maaf seperti itu. Nanti tahan dulu. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan lupa like dan share video ini di YouTube Smart FM Palembang, Ustaz. Dan jangan lupa subscribe channel Smart FM Palembang. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini.